Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang, Apa kabar Anda semuanya? baik. Alhamdulillah. Semoga kedepannya kita selalu sehat walafiat sehingga Anda semua tetap bisa mengikuti pembelajaran kita seperti biasanya. Siapa kawan-kawan Anda yang nggak hadir hari ini? Bagus ya, berarti Ananda semua rajin-rajin. Bagus. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang zakat. Jadi siapa yang pernah tahu atau pernah dengar kata zakat? Kapan pernah dengar? Bagus, pintar Ananda semua ya. Berarti Ananda bukan cuma mendengar tetapi mengingat dan memahami apa yang ada di sekitarnya. Baiklah, seperti yang Ibu bilang tadi, pembahasan kita pada hari ini adalah zakat. Jadi, zakat secara bahasa artinya tumbuh, suci, berkembang, dan bersih. Sedangkan menurut istilah itu, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai syarat-syarat untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dan hukum zakat adalah wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalil zakat ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Siapa yang tahu suratnya? Nggak tahu ya. Jadi dalil tentang zakat ini sebenarnya banyak di dalam Al-Quran, tapi Ibu mengambil satu surat saja, yaitu surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Artinya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta dengan orang-orang yang rukuk. Selanjutnya ada mustahik zakat. Siapa yang tahu mustahik zakat itu apa sih? Nah, iya. Siapa yang tahu? Siapa yang berhak menerima zakat? Iya. Oke, jadi betul ya, Anda semua betul. Jadi mustahik zakat itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Jadi yang dimaksud di sini itu orang-orang yang kekurangan makanan, orang-orang yang kurang mampu, kayak dia itu kekurangan makanan di rumahnya, kayak kesulitan gitu. Jadi itulah orang fakir, miskin, ada rikab atau biasa disebut hamba sahaya, ada garim. Garim ini yaitu orang-orang yang berhutang, ada mu'alaf. Siapa tahu mu'alaf itu apa? Nah, iya, jadi orang yang baru masuk Islam itu berhak mendapat zakat. Ada fisabilillah. Fisabilillah ini orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ada ibnu sabil. Ibnu sabil ini orang-orang yang kehabisan makanan di perjalanan. Dan ada amil zakat. Selanjutnya, ada orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama ada orang kaya. Kenapa dia tidak bisa menerima zakat? Karena orang itu pasti dia mampu memenuhi kebutuhannya. Sedangkan tadi zakat itu kan diperuntukkan untuk orang-orang yang kurang mampu. Selanjutnya ada keturunan Nabi, ada non-muslim. Non-muslim ini jadi orang yang bukan selain dari yang beragama Islam, dia itu tidak berhak mendapat zakat. Dan ada budak. Selanjutnya ada macam-macam zakat. Siapa yang tahu macam-macam zakat? Dia ada dua. Yang pertama? Nah, iya betul. Jadi yang pertama itu zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi tujuan dari zakat fitrah ini membersihkan jiwa seseorang yang sudah berzakat dan membersihkan harta dari seseorang ini. Ada beberapa rukun zakat. Yang pertama niat. Jadi seseorang yang ingin memberikan zakat fitrah itu harus dengan niat yang ikhlas, bukan karena ria, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena ingin dipuji-puji oleh masyarakat. Iya. Yang kedua ada muzaki. Siapa yang tahu muzaki itu apa?
Orang yang berzakat. Iya, betul Jeli. Jadi muzaki itu adalah orang yang berzakat atau orang yang memberi zakat. Selanjutnya, rukun zakat yang ketiga yaitu ada mustahik. Mustahik ini orang-orang yang menerima zakat dan rukun yang terakhir adalah ada barang. Selanjutnya, syarat wajib dari zakat fitrah yang pertama dia itu harus beragama Islam, tidak boleh beragama selain daripada Islam. Yang kedua, orang yang berzakat ini berjumpa dengan Ramadan dan dia itu ada pada terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Jadi orang-orang yang wajib berzakat itu yang dia masih hidup. Kalau seandainya udah meninggal, beda lagi ceritanya. Yang ketiga, dia itu mempunyai kelebihan harta atau makanan, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Jadi istilahnya itu, dia itu berkecukupan, dia tidak kekurangan harta untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Jadi Ananda Ibu, zakat yang diberikan ini bisa berupa beras dan bisa berupa uang. Tetapi ketika Ananda ingin menzakatkan itu dengan jumlah uang, maka jumlah uang yang diberikan itu harus sesuai dengan harga beras yang diberikan. Paham Ananda? Selanjutnya ada waktu membayar zakat fitrah. Yang pertama itu ada waktu wajib. Jadi waktu yang diwajibkan itu malam terakhir pada bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang kedua waktu yang dianjurkan yaitu malam terakhir pada bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri juga. Waktu yang diperbolehkan itu dari awal Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Waktu makruh yaitu zakat yang dikeluarkan menjelang sholat Idul Fitri, dan yang terakhir waktu yang diharamkan yaitu setelah diadakan sholat Idul Fitri. Selanjutnya, ukuran zakat fitrah yang wajib dibayarkan itu menurut pendapat ulama, zakat fitrah itu dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sya', yaitu 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg beras. Yang kedua ada zakat mal. Siapa yang tahu tadi zakat mal itu apa? Iya betul. Jadi zakat mal itu adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga tertentu dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Selanjutnya ada syarat wajib zakat mal. Yang pertama itu seseorang itu harus muslim, harus balik, harus berakal, dia itu harus merdeka dan tidak boleh seorang budak. Harta yang dimiliki itu adalah jenis harta yang dizakatkan. Selanjutnya sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, dan harta yang wajib. Selanjutnya itu kelebihan dari kebutuhan pokok. Dan kelebihan dari kebutuhan pokok ini seperti apa? Iya, seperti emas dan perak. Ada harta perdagangan, ada hasil tanaman dan binatang ternak. Jadi ketika Ananda sudah memiliki usaha nanti, besoknya kan, ketika Ananda sudah dewasa dan Ananda memiliki emas dan perak atau yang sejenis itu kalau sudah mencapai nisab atau haul, jadi Ananda itu berhak mengeluarkan zakat mal. Tidak boleh disimpan sendiri karena itu ada hak milik orang lain. Selanjutnya Ananda, undang-undang zakat. Jadi selain zakat ini perintah dari Allah, ternyata zakat sudah diatur dalam undang-undang kita, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jadi ternyata selain dari perintah Allah, pemerintah kita juga untuk mengeluarkan zakat. Apakah Anda semua sudah paham mengenai materi kita pada hari ini? Baiklah, karena dikarenakan Ananda sudah paham, selanjutnya Ibu akan mengadakan evaluasi mengenai pembelajaran zakat tadi. Jadi evaluasinya itu isi soal, Ananda jawab langsung. Jadi bisa dibilang evaluasi lisan. Jadi ketika nanti betul atau benar, Ibu mengasih poin 10. Poin nilai. Siap Ananda? Soal yang pertama, siapa yang bisa membedakan zakat fitrah dengan zakat mal? Pengertian. Pamel. Kalau zakat fitrah itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Iya. Mal boleh di luar Ramadan. Oke, siapa lagi? Ada lagi perbedaannya? Ya, Bu. Apa Jeli? Kalau zakat fitrah itu berupa makanan pokok, Bu. Sedangkan zakat mal ini berupa harta kita, Bu. Baik harta dagang, ternakan, maupun yang lain. Oke, mantap Jeli. Apa lagi? Farida? Zakat itu artinya
suci, sedangkan zakat mal itu artinya harta. Oke, betul. Apa lagi? Pak Ika? Kalau zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh semua orang muslim yang memiliki harta. Iya. Kalau zakat mal ini Bu, harus orang yang memiliki harta sesuai dengan nisab dan haulnya Bu. Oke, semuanya dapat poin untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya, sudah Ibu jelaskan mengenai hukum zakat terdapat dalam Quran surah. Al-Baqarah ayat ketiga, Bu. Oke, betul. Berarti cuma Farida yang jawab betul. Oke, Farida dapat 2 poin. Pertanyaan selanjutnya, pada pertanyaan ketiga, waktu akan membayar zakat fitrah yang dianjurkan. Ayo loh, bukan yang makruh, bukan yang haram, tapi yang dianjurkan. Pamel. Malam sebelum sholat Idul Fitri sama pagi sebelum sholat Idul Fitri. Oke, betul. Tepuk tangan dulu. Kayak yang diharamkan membayar zakat fitrah. Itu Bu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri itu Bu. Oke, jadi betul. Waktu yang dimakruhkan. Pagi sebelum sholat Zuhur. Jadi dari jawaban Ananda tadi, Ibu sudah menyimpulkan kalau Ananda itu sudah paham, betul? Nah, oke. Jadi dapat Ibu simpulkan kalau Ananda itu sudah paham dan mengenai materi zakat pada hari ini, dan Ibu ulang kembali bahwa zakat itu artinya mengeluarkan harta benda dengan tujuan menyucikan harta dan menyucikan diri seseorang yang sudah memberikan zakat. Zakat itu terbagi menjadi 2, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Zakat fitrah ini dikeluarkan ketika hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal ini dikeluarkan apabila seseorang yang memiliki harta dan hartanya itu sudah mencapai hisab dan haul. Baiklah Nanda, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk Ananda Ibu besok, Ananda membaca buku halaman 29. Jadi besok itu Ibu akan lagi untuk menagih Ananda semua. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.